Baik, selamat pagi, shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, rahayu. Baik, kalian tidak bisa masuk ya, mungkin karena kan ada satu pepatah ya. Sudah diizinkan, karena kan kalau Google Meet saya itu sudah saya setting otomatis sehingga semua bisa masuk tanpa harus menunggu di admit. Jadi tadi yang bisa masuk adalah Ivan duluan. Ada sebuah peribahasa adalah berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Sebab hanya yang terpilih saja yang dapat masuk, sedangkan yang lainnya berdesak-desakan tetapi tidak bisa masuk. Nah ini merupakan salah satu bentuk aktual nyata ya. Ada kegiatan pembelajaran kita hari ini, ternyata banyak yang berjuang di pintu yang sempit itu ya, ternyata hanya Ivan aja yang bisa masuk, yang lainnya nggak bisa masuk. Padahal sudah diizinkan masuk gitu ya. Baik, mohon maaf karena saya terhambat sedikit sedang memberikan pengarahan kepada kepala sekolah tadi, kepala sekolah penggerak, sehingga agak sedikit terlambat. Nanti juga selesainya saya akan selesaikan lebih awal pukul 11.00. Kenapa? Karena juga masih berlanjut terkait pendampingan kegiatan Pokja Manajemen Operasional ya. Oke, sudah ditunggu di ruangan sebelah, di ruangan daring sebelah juga dengan kepala sekolah Jakarta Barat ya. Baik, saya akan bagikan layar. Seperti biasa, kita akan mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini untuk pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Lagu yang saya pilih adalah Ya Tuhan Punyamulah. Judulnya itu ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ya. Kita naikkan pujian ini Tuhan. Lagunya nggak terlalu kedengeran kok. Kecil suaranya Pak. Saya proses. Apa-apa, biarkan itu berjalan dulu. Saya tutup dulu ya. Tes 1, 2, 3. Tes 1, tes 1. Tes 1. Kalau seperti ini, apakah cukup besar suaranya? Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya? Nggak ada. Ini layarnya juga nggak ada, Pak. Oh, layarnya nggak ada. Iya, layarnya belum dibagikan. Coba saya bagikan sekali lagi ya. Layarnya sudah muncul? Sudah Pak. Sudah, Pak. Suaranya? Suaranya kecil sih. Ada. Tapi kecil. Kecil juga? Biasanya besar atau kecil? Besar Pak. Kalau suara mikrofonnya besar, Pak. Suara mikrofonnya besar. Oke, baik. Tapi suara lagu biasanya besar atau kecil? Biasanya sebelum-sebelumnya. Besar Pak. Suaranya nggak kecil.
Kita tes lagi ya. Ini? Nah, ada Pak. Kan Pak? Ada Pak? Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu.
Kita akan sama-sama satukan hati kita dalam doa. Kita doa dulu sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, terima kasih atas hidup yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, karena hingga pada hari ini kami masih dapat menikmati kehidupan ini dan juga masih dapat merasakan segarnya udara di pagi hari tadi. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari demi hari di dalam hidup kami, Tuhan. Kiranya Engkau menopang kehidupan kami agar kami dapat selalu tumbuh dan bertekun di dalam kehidupan ini, sehingga kami memaknai dan mengerti apa yang sesungguhnya menjadi jalan hidup yang Engkau kehendaki bagi hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang mengasihi kami, untuk teman-teman kami yang juga begitu menyayangi kami, untuk Bapak Ibu Guru di sekolah SMA Pelita 4 khususnya, kiranya Engkau memberikan berkat-berkat-Mu dan membukakan berkat dan karunia-Mu kepada mereka semua, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit, sembuhkanlah juga mereka yang mengalami kondisi yang kurang baik, dan juga kiranya Engkau jamah hati mereka, Tuhan, bagi mereka yang penuh dengan kelamnya hati. Tuhan, terima kasih atas semua hal tersebut, dan kiranya juga kami akan menyatukan doa-doa kami ini di dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi dan shalom untuk kalian semua. Untuk perekaman layar saat ini berbeda. Saya informasikan terlebih dahulu bahwa saya menggunakan perekaman screen recorder, sehingga semua aktivitas, semua wajah kalian yang ada di dalam layar, semua gaya, tingkah laku, pola perilaku kalian terlihat dan bisa dilihat secara umum maupun secara publik. Ya, karena saya menggunakan screen recorder, full screen recorder, jadi tidak menggunakan aplikasi dari bawaan, yaitu Google Meet yang biasanya saya gunakan untuk merekam kalian. Di dalam dunia teknologi informasi ada dua hal yang kita peroleh. Kalau kita menggunakan aplikasi Google Meet dan kita merekam dari Google Meet, keunggulannya adalah kita bisa merekam semua ini, tetapi kalian tidak akan kelihatan. Kecuali kalian berbicara, punya kesempatan berbicara, baru kalian akan terlihat. Nah, karena saya menggunakan aplikasi screen recorder, ya, tidak menggunakan Google Meet. Kalau Google Meet kan berbayar ya, berlangganan. Kalau saya tidak berlangganan, tapi saya menggunakan aplikasi pihak ketiga, sehingga rekaman kalian ini tampak. Ya, kalau kalian buka kamera ya semuanya akan terlihat. Kalian tangannya sedang otak-otak begitu ya, Ivan, kelihatan juga nanti di layar ya. Nanti kita buktikan hasil rekamannya, akan saya bagikan seperti biasa. Kalian bisa minta kepada Mem Ana, karena selalu saya bagikan kepada Mem Ana ya. Saya belum YouTube-kan, mungkin nanti Stephen yang tugasnya me-YouTube-kan sebenarnya ya, bisa di-YouTube-kan. Ya, bisa diunggah dalam YouTube, pembelajaran daring PAKBP ya, nanti di YouTube-kan. Ya, silakan kalau mau open kamera ya, silakan open kamera, tapi suaranya di-mute boleh ya, nggak apa-apa. Supaya kalian terlihat semua dan terrecord di layar ya, bahwa kalian ada, bahwa kita bertemu secara daring itu betul-betul seperti pertemuan fisik, dan kalian ada, saya ada, dan pembelajarannya ada. Baik. Jadi kemarin kita sudah berbincang banyak, dan kita juga sudah, saya sudah berikan temanya, bahwa tema kita kemarin adalah terkait panggilan hidup yang bermakna. Ya. Bagaimana panggilan hidup yang bermakna? Kalian sudah kelas 12 ya. Jadi
saya di sini akan membawakan materi yang cukup berat, dibilang berat-berat, dibilang ringan-ringan, tapi mudah-mudahan sekali lagi ini adalah untuk pendidikan dan pembelajaran. Karena banyak hal-hal yang sifatnya bagi orang mungkin dianggap tabu untuk dibicarakan. Tabu untuk dibicarakan. Tetapi untuk kelas 12, karena kalian sudah kelas 12, mungkin usianya ada yang sudah 17 tahun, 18 tahun, 17 plus gitu ya. Jadi tolong sekali lagi saya bicara konsumsi di sini, selanjutnya akan bicara tentang keluarga, tentang hubungan keluarga, tentang hubungan tempat tidur, hubungan ranjang dan sebagainya. Ya, tolong didengarkan baik-baik. Tapi semua itu bukan berarti untuk bicara tentang pornografi dan porno aksi, ya. Tetapi apa yang ingin saya ceritakan, apa yang ingin kita sampaikan, karena kalian harus siap menghadapi kehidupan di masa depan, ya. Karena kalian sebagai umat awam, kecuali kalau di antara kalian ada yang terpanggil untuk menjadi biksu, bante, suhu, atau menjadi pastor ataupun romo di gereja Katolik, ataupun biarawan biarawati di gereja Katolik ataupun di agama Buddha, ya, sehingga kalian tidak menikah. Tetapi karena kalian adalah sebagai orang awam dan dalam kitab Kejadian sudah dikatakan agar beranak cuculah kamu, ya, beranak cuculah kalian, ya, sehingga kalian di kehidupan mendatang sebagai orang awam akan memenuhi panggilan Allah sebagai umat Allah, di mana kalian akan hidup berkeluarga sebagai umat Allah. Nah, apa yang kira-kira nanti boleh, apa yang kira-kira saya tidak katakan boleh dan tidak boleh ya, tetapi bagaimana kamu menggunakan jati diri kamu, menggunakan wisdom kamu, menggunakan kebijakan kamu untuk bisa menangkap bahwa puncak kehidupan kita itu nanti sebagai orang awam tentunya adalah panggilan hidup berkeluarga untuk melayani Tuhan. Dan bagaimana sebagai seorang pria dan wanita, cowok dan cewek, ya, sederajat, semartabat sesuai dengan gambarnya, ya, dan harus saling menjaga satu sama lain. Ya, jadi kalau di sini saya akan berbicara dengan banyak hal yang nanti istilahnya, wah ini Pak Petrus pembicaraannya arahnya kayaknya ke arah pornografi dan porno aksi. Tidak ya, saya sedang bicara di dalam bingkai tentang bagaimana agama membekali kalian untuk mengarungi kehidupan nanti. Ya, jangan sampai nanti ketika kalian hidup berkeluarga, endingnya pisah, endingnya bercerai, broken home, destroy, ya, hancur keluarganya. Saya mohon maaf nih kalau ada anak-anak yang broken home di sini, saya mohon maaf sekali lagi ya. Saya tidak bermaksud untuk ya, tidak bermaksud untuk apa? Tidak bermaksud untuk mengingat kalian ya kepahitan hidup kalian bahwa kondisinya kok orang tua saya begini, tidak ya. Nah, kalau kalian saat ini ada yang broken home, kalian ada yang destroy keluarganya, ada yang hancur keluarganya, kalian punya kepahitan tentang itu, ya, buang jauh-jauh itu dari hati dan pikiran kalian, dan kemudian lepaskan itu semua. Sudahi, stop sampai di sini. Karena apa? Kalau di dalam agama Buddha, ya, siapa yang beragama Buddha, silakan boleh raise hand ya. Kalau di dalam agama Buddha, ini agama Buddha ya, biasanya seseorang itu terlahir berada di tempatnya, di keluarganya itu karena jalinan jodoh dan jalinan karma. Karma baik, karma buruk. Nah, kalau karmanya buruk, dia terlahir di keluarga yang pisah, yang bercerai. Ini biasanya, ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sehingga kalau kakek neneknya cerai, nanti akan ada anaknya yang cerai, ada cucunya yang cerai, ada keluarganya yang cerai bertingkat. Karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Yang orang punya karma buruk akan lahir di tempat keluarga yang berkarma buruk. Intinya begitu. Yang karmanya baik akan lahir di keluarga yang berkarma baik. Sehingga kalau karmanya baik, lahirnya di keluarga yang kaya, yang cantik, yang keren, punya jabatan, dan kemudian hidupnya baik-baik saja. Kalau karmanya sangat baik. Ini kalau di agama Buddha ya. Kalau di agama Buddha juga mengatakan bahwa yang lahirnya buruk akan lahir buruk. Orang yang mempunyai karma buruk akan terlahir jadi perempuan. Orang yang punya karma baik akan terlahir jadi laki-laki. Ketika sudah terlahir jadi laki-laki, harus dijaga
agar dia bisa menjadi Buddha. Karena syarat untuk menjadi Buddha harus laki-laki. Udah tahu belum tuh yang agamanya Buddha? Ya, jangan-jangan yang agamanya Buddha itu cuma tancep-tancep aja, hio ya di rumah, tapi nggak ngerti sama sekali ajaran agama Buddha karena nggak pernah ke wihara. Ya, ditanya tentang agama Buddha, apa arti Buddha nggak ngerti, gitu kan? Nah, sedangkan di agama kekristenan, saya kembali lagi ke agama kekristenan, ya, agama Kristen nggak mengenal begitu. Ya, betul bahwa ada upah dosa adalah maut, ada tentang dari buahnya kita terlihat ya bagaimana perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tetapi kita tidak bicara kehidupan yang mendatang. Ya, kekristenan tidak mengenal adanya reinkarnasi ya. Kekristenan tidak mengenal Sun Gokong. Kekristenan tidak mengenal Buddha Tong Samcong gitu ya. Tetapi bahwa kehidupan itu ya berjalan sesuai dengan ciptaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Manusia ya diciptakan sama sederajat seperti penciptaan pada kitab Kejadian di awal mula-mula, dan kemudian ya akan nantinya mereka ya kita semua tentunya akan kembali, dan hidup hanya satu kali. Perbedaannya itu ya, hidup hanya satu kali. Mati ya masuk surga atau tidak ya, dan sekali lagi masuk surga atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika kita masuk ke surga, masuk ke kerajaan Allah, pesan Tuhan cuma satu, ya kan? Bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Nah, lanjut. Saya akan bicara di dalam agama Kristen, agama Kristiani, agama Katolik, dan kekristenan. Ya, kata panggilan, dipanggil, kalian dipanggil. Artinya adalah bahwa Tuhan memanggil manusia, yang mana manusia itu hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, panggilan hidup baik religius maupun awam. Ya. Dan kemudian kita akan beranjak kepada makna hidup berkeluarga dan tradisi perkawinan. Paham tidak? Ya, jadi kita akan bicara di sana. Oke. Kamu mau nyari apa, Ubi? Apa? Gak usah ganggu, awas. Bapak lagi ngajar, jangan ganggu. Paket gak usah diurusin, nanti dulu. Ya, kamu gak usah kepo karena harus bayar. Orang lagi ngajar. Ya. Tutup pintunya. Nanti. Gak ada orang. Oke. Saya lanjutkan, sorry sedikit terpotong. Ada tamu, tapi saya belum bisa terima ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang tugas dari kalian sebelum saya lanjutkan, coba jawab pertanyaan saya terlebih dahulu dan tulis di kertas. Ya. Pertanyaannya adalah satu. Ya, pertanyaannya adalah satu. Pertanyaannya tolong dijawab. Siapakah ibu menurut kalian? Siapakah ibu menurut kalian? Oke, silakan kalian tulis. Siapakah ibu menurut kalian itu? Kamu tuliskan ya, tuliskan kemudian siapakah ibu menurut kalian? Silakan. Siapakah seorang ibu menurut kalian? Silakan dituliskan di kertas ataupun di buku kalian ya, minimal 50 kata. Minimal 50 kata. Silakan ya, dicoba ya. Oke, sudah. Nanti dituliskan ya. Siapakah sosok ibu menurut kalian? Minimal 50 kata. Tuliskan tuh. Ya. 50 kata. Siapakah sosok ibu, sosok mama ya bagi kalian ataupun menurut kalian? Tuliskan minimal 50 kata, kalau perlu kalian hitung.
Masa nulisin tentang ibu kalian aja 50 kata nggak bisa? Ya, kalian selama ini sudah gede sampai umur 18 tahun, banyak berjalan bersama ibu kalian, ya tentunya kalian pasti berjalan bersama tahu gitu ya. Oke. Kalau sudah, pertanyaan yang berikutnya adalah apa kesalahan yang sudah kamu lakukan pada hari ini ya kepada ibumu, kepada mamamu? Kesalahan apa yang kamu lakukan pada pagi hari ini ya kepada ibu atau mama kamu? Kamu tuliskan juga sebanyak-banyaknya, silakan. Sambil kalian bekerja, mengerjakan tugas tersebut, 2 tugas tersebut, kalian tulis ya uraiannya. Saya sambil putarkan lagu untuk kalian ya. Silakan sambil kalian kerjakan 2 pertanyaan tersebut. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku
Mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Baik, kalian sudah menuliskan ya apa arti ibu, seorang ibu, mama kamu bagi kalian, dan apa kesalahan yang telah kamu perbuat padanya pada hari ini. Dan sekali lagi bagi yang sudah tidak mempunyai ibu ya mohon dimaafkan, mungkin kalian bisa mengganti dengan figur nenek ya, bisa boleh juga. Tapi kalau ibu yang sudah tiada atau almarhum ya sudah meninggalkan dunia ini ya, kalian bisa ceritakan bagaimana ketika dia hidup. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan satu contoh kasus ya. Saya ambil dari buku Pendidikan Agama Katolik kelas 12 ya. Jadi kalau kalian punya buku agama, bukunya kepake kok gitu ya. Kali ini kepake ya. Jadi saya akan ambil dari buku Pendidikan Agama, studi kasus. Silakan kalian kerjakan, dan kasus ini juga merupakan penutup dari jumpa kita. Kalian baca baik-baik ya. Dan saya belum masuk ke penjelasan-penjelasan tentang keluarga, bagaimana kehidupan keluarga. Nanti ada masanya di mana kalian banyak tertawa, mungkin banyak senyum-senyum sendiri, tapi di awal-awal nanti ya. Yang penting kalian kuat dulu dan paham bahwa arti penting kehidupan keluarga itu adalah panggilan dari Tuhan ya. Dan kalian harus punya pertanggungjawaban di dalam menjalaninya nanti. Oke? Saya akan bagikan. Saya ambil dari buku PDF Pendidikan Agama Katolik kelas 12. Oke. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan, Stefan? Mungkin bisa di zoom gitu. Kelihatan? Sudah? Aku nggak bisa di zoom ya Pak ya? Ini saya Pak. Oh nggak jadi Pak. Ya, Sudah Pak, kelihatan Pak. ini studi kasusnya. Saya ambil dari buku Pendidikan Agama Katolik ya, kelas 12. Resumo, artinya penggalan. Oke? Pada tahun 2020, judulnya adalah Bangkit dari Keterpurukan. Saya bacakan dan kalian baca ya. Pada tahun 2020 bulan Juli, suami saya, ayah dari anak-anak, meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Kembali ke haribaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, berarti kalau kita lihat dari cerita ini, berarti yang bercerita adalah seorang perempuan. Dan itu adalah suaminya. Betapa kiamatnya hidup saya menyaksikan anak-anak yang masih kecil-kecil, yang benar-benar membutuhkan kehadiran kedua orang tua mereka. Sampai kira-kira 1 tahun, saya dalam keadaan seperti orang yang tidak waras, tidak memperdulikan diri sendiri, serta benar-benar merasakan panjangnya malam. Pada suatu hari, kira-kira jam 9 pagi, saya bersiap-siap akan menjemput anak kedua saya yang bersekolah di taman kanak-kanak. Waktu saya membuka lemari untuk berganti pakaian, terlihat sekilas piyama baju tidur almarhum suami saya. Piyama itu sangat disayangi oleh suami. Ketika mengenakan piyama itulah saya melepaskan arwah suami saya. Hati saya luluh. Piyama itu saya dekap erat-erat untuk melepaskan rindu dan haru. Air mata berderai membasahi piyama. Saya baru sadar
waktu mendengar suara anak sulung saya yang pulang dari sekolah menanyakan adiknya, "Ma, mana adik? Ini saya bawa permen untuknya." Saya kaget mendengar si sulung menanyakan adiknya. Ternyata saya bersimpuh mendekap piyama itu selama hampir 3 jam. Saya bergegas meninggalkan rumah untuk menjemput adiknya. Waktu saya tiba di sekolah ternyata sudah sepi dan anak saya pun sudah tidak ada di sana. 2 hari saya dilanda beban perasaan serba bingung. Entah kemana harus saya cari. Tiba-tiba ada orang yang menghantarkan anak saya ke rumah. Rupanya waktu itu anak saya pulang sendiri dan tersesat. Beruntung ada orang berbaik hati membawa dia pulang. 2 hari menghilang anaknya. Sejak peristiwa itu, saya berjanji pada diri sendiri akan mencurahkan kasih sayang dan perhatian saya kepada ketiga anak saya. Untuk itu keadaan di rumah saya ubah. Bahkan tidur pun saya pindah ke kamar belakang bersama anak-anak. Melalui perantaraan Bunda Maria, aku berdoa setiap hari memohon kekuatan serta berkat dari Yesus Putranya agar dapat berjuang melanjutkan hidup ini sebagai orang tua tunggal guna membesarkan dan mendidik anak-anak untuk menyongsong masa depannya. Cerita ini diambil dari Buletin Motivasi volume 1 nomor 5 tahun 2014. Nah, silakan. Ini soalnya. Silakan kalian diskusikan pertanyaan berikut. Ya, pertanyaannya adalah tantangan apa saja dalam kehidupan keluarga saat ini? Keluargamu ya, bukan keluarganya orang ini. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana upaya menghadapi tantangan kehidupan keluargamu juga. Ya, jadi ada 2. Selain kamu menjawab studi kasus dari kisah ibu yang ditinggalkan suaminya tadi, kamu juga bercerita tentang dirimu. Jadi nanti bikin tabel ya, boleh tabel, boleh infografis atau apapun terserah kalian, sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah terserah kalian ya. Jadi ada tantangan apa saja yang dihadapi dalam kehidupan keluargamu saat ini dan keluarga dalam cerita tadi, dan bagaimana upaya menghadapi tantangan kehidupan keluargamu dan cerita tadi, ya. Kemudian temukan juga kisah-kisah kehidupan dalam masyarakat, ya, boleh teman kamu sendiri dalam satu kelas, ya, yang menjelaskan bagaimana orang-orang memaknai hidupnya di dunia ini. Ya, jadi kisah-kisah kehidupan dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana orang-orang memaknai hidupnya di dunia ini. Kalau tidak salah, kalian sudah kelas 12 dan pada saat saya masih belum ada kegiatan sebagai fasilitator sekolah penggerak dan saya masih sempat bertemu dengan beberapa dari kalian di ruangan BK, ya, bimbingan dan konseling. Banyak cerita di antara kalian tentang keluarga, banyak cerita di antara kalian tentang diri kalian, tentang bagaimana tantangan-tantangan dalam kehidupan keluarga kalian. Silakan, ini saatnya kalian bisa cerita, ini saatnya kalian bisa berbagi, ini saatnya kalian bisa sharing. Tapi tolong, satu hal, jangan menghakimi, jangan menghina, jangan mengejek temannya yang mengalami perjalanan hidup tersebut. Ya, jadi kalian bisa saatnya berkisah. Silahkan. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalian silahkan kerjakan, ya. Selain tadi ya tentang makna seorang ibu, ya, dan kemudian apa kesalahan kalian, ya. Tuliskan di kertas yang berbeda ya antara tadi dengan yang tadi, ya. Oke, antara ibu dengan yang tadi. Kalau di buku gimana, Pak? Ya, yang penting halamannya berbeda. Ya, halamannya berbeda, jangan disatukan.
Nanti di minggu depan, tolong kalian cari satu kalian cari kaleng, kemudian cari lilin, bawa korek api, nanti lilinnya dinyalakan, kita akan berdoa bersama untuk melepaskan kepahitan hati kita, memberikan pengampunan terhadap diri kita, dan juga kehidupan keluarga kita, agar kita dijauhkan dari mara bahaya dan keluarga kita baik-baik saja. Ya, minggu depan tolong ketua kelas Stephen dibawakan kaleng, dibawakan korek api, dibawakan lilin kecil, ya seperti api yang di belakangnya Axel Evando. Kita nanti akan berdoa bersama untuk mendoakan ibu kita, orang tua kita, ataupun siapapun yang baik terhadap kita menjadi bagian dari keluarga kalian. Dan nanti minggu depan sifatnya adalah kita diskusi dan kalian presentasikan ini semua. Ya, ada 3 tugas kita. Silakan, masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan, silakan kalian kerjakan. Baik, saya tutup perjumpaan kita ya. Tutup bukan berarti saya selesaikan, tapi kalian masih punya tugas sehingga saya tidak mau mengganggu, kalian konsentrasi ya. Baik, saya doakan sejenak saja ya. Bapak, terima kasih atas kasih setiamu hingga akhir pembelajaran pendidikan agama Katolik ini. Kiranya Engkau memberikan hati yang tulus, hati yang memahami, hati yang mengerti, hati yang mau menerima akan kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah perjalanan hidup kami Engkau sertai selalu Tuhan, dan kami serahkan hidup kami di dalam pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai ketemu ya. Oke, Tuhan berkati. God bless for you. Terima kasih, Pak. Silakan dikerjakan ya. Ya, terima kasih, Pak.